Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan ya salah satu permainan catur menarik dari turnamen PON Papua 2021 nomor catur standar perorangan putra, tepatnya pada babak ke-8 yang melibatkan pertarungan antara non-master Muhammad Kahfi Maulana yang berhasil mengalahkan Master Nasional Muhammad Johan. Kemenangan ini sangat membantu non-master Kahfi Maulana untuk merebut emas keduanya di dalam ajang PON Catur Papua 2021 ini ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke permainannya. Di sini non-master Kahfi Maulana menggunakan catur buah putih, sedangkan lawannya yaitu Master Nasional Muhammad Johan menggunakan catur buah hitam. Di sini non-master Kahfi Maulana memulai permainan dengan pion D4 dan dijawab pion D5 oleh Master Nasional Muhammad Johan. Pion C4 maka jelas pembukaan Queen's Gambit atau Gambit Menteri, dan dijawab pion C6 maka masuk ke pembukaan pertahanan Slav. Kuda F3 dan kuda F6. Pion G3 memberikan kesempatan atau membuka ruang untuk putih melakukan fianchetto gajah ke petak G2. Pion A6 dan kuda E5. Tampaknya putih ingin langsung menguasai petak pusat ya. Menteri B6 dan gajah ke G2. Gajah F5 dan kuda ke C3. Pion E6 dan pion C5 mengancam menteri hitam sehingga menteri hitam mundur ke petak C7. Kuda A4 mungkin nantinya ada inisiatif kuda putih merangsek ke petak B6. Kuda B menuju D7 mengajak pertukaran kuda putih yang masih ditolak oleh putih. Putih memilih opsi langkah gajah ke F4. Ini ada dua maksud ya. Pertama tentu saja melindungi kuda. Dan yang kedua memberikan ancaman secara tidak langsung terhadap menteri hitam karena berada di satu petak diagonal yang sama dengan gajah putih. Menteri skak di A5, gajah menutup dan menteri hitam kembali lagi ke posisi asalnya. Di sini agar tidak remis, maka kuda putih mundur ke D3. Gajah ke E7 dan rokade pendek oleh putih. Rokade pendek juga oleh hitam. Lalu gajah ke F4 kembali mengancam menteri hitam dan menteri hitam mundur ke C8. Kuda ke E5 mengajak pertukaran kuda dan gajah mundur ke D8. Kuda pukul kuda di petak D7, kuda pukul kuda di petak D7. Gajah D6 mengancam benteng dan benteng pindah ke E8. Di sini putih cukup menguasai dan gajah putih ini cukup menjadi dalam tanda kutip penyakit ya bagi pertahanan hitam. Pion F3 dan pion B5 mengancam kuda. Ada pilihan untuk melakukan en passant, tetapi M. Kahfi Maulana tidak melakukannya dan lebih memilih langkah kuda C3. Gajah G6, pion E4, pion A5, pion E5, pion A4, pion B4, pion F6 dan pion F4, pion F5 dan pion H4. Gajah C7. Di sini kita lihat permainan menjadi permainan tertutup dan ini banyak peluang remisnya. Dan butuh waktu yang sangat panjang bagi kedua pemain untuk akhirnya membuat permainan ini kembali menjadi permainan terbuka. Pion H5 mengancam gajah dan gajah mundur ke F7. Raja F2 dan gajah pukul gajah di petak D6, lalu pion pukul gajah di D6. Kuda ke B6 dan gajah F3. Benteng kembali ke F8
benteng H1, gajah E8, gajah E2, dan benteng A7, gajah D3, menteri D8, menteri D2, pion A3. Terus permainan ini masih sangat tertutup. Benteng ke A ke G1 dan kuda C4 mengancam menteri, sehingga gajah pukul kuda di petak C4, pion pukul gajah di C4. Kuda D1 mereposisi posisi kuda putih menuju tempat yang lebih baik. Menteri B6 mengancam pion. Di sini mungkin ada peluang untuk menumpuk benteng dan menteri di lajur B. Kuda E3 dan benteng A4 mengancam pion 2 kali dan kuda ke C2 melindungi pion. Benteng F7 dan pion G4 mulai membongkar sisi pertahanan Sep Raja dari Master Nasional Muhammad Johan. Raja H8 menghindarkan Raja Hitam dari lajur yang panas ya, yaitu lajur G. Pion G pukul F5 dan benteng pukul pion di F5. Benteng G5 mengajak pertukaran benteng yang ditolak oleh Hitam. Hitam memilih memindahkan benteng menuju ke F8. Raja E3 dan benteng A7. Menteri G2 nanti berniat untuk menumpuk semua benteng dan menterinya di lajur G ya. Benteng A menuju F7 dan benteng G1 benar-benar langsung menyerang ke petak yang sangat lemah di petak G7. Menteri A7 memberikan perlindungan lebih terhadap pion hitam dan pion F5. Ini memang pion putih ini bertujuan untuk mengganggu ya. Pion H6 dan benteng maju terus ke G6. Benteng pukul pion di F5 dan karena itu maka benteng pukul pion di G7. Otomatis pertahanan dari hitam terbuka. Tetapi jika ini tidak dilakukan dengan cepat, maka pion putih ini bisa maju terus dan terus merecoki ya. Dan nantinya justru lebih sulit. Oleh karena itu ini terpaksa benteng pukul pion dan benteng pukul pion di G7 dengan tempo ancam menteri. Di sini benteng skak, menteri pukul benteng, benteng pukul menteri, raja pukul benteng, dan memanfaatkan tempo skak, gajah pukul pion di H5. Raja pindah ke E3, gajah F7 menutup ancaman terhadap menteri. Karena kalau menteri kabur kemana saja ya, misalkan ke sini, maka bisa ada benteng skak, raja, dan benteng skakmat ya. Itu yang dihindarkan. Maka yang dipilih adalah dengan gajah menutup. Tapi kalau misalkan di sini, misalkan ya di sini menteri mundur, mungkin ini bisa dipaksakan juga benteng skak ya, biar pertukaran. Karena sepertinya di sini kuda putih akan memukul pion hitam dan nanti pion putih bisa melaju promosi. Jadi semuanya posisinya sulit bagi Master Nasional Muhammad Johan. Oleh karena itu, di sini gajah menutup benar dan raja ke D2. Dan disinilah yang disayangkan oleh admin Trigan Catur di dalam posisi seperti ini. Master Nasional Muhammad Johan merasa posisi di dalam permainan adalah posisi Zukwang. Tapi memang jika kita bermain dalam permainan, memang jelas ya ini terlihat posisi Zukwang. Tapi sebenarnya masih banyak langkah yang bisa dilakukan oleh Master Nasional Muhammad Johan untuk memperlama permainan. Tetapi di sini tampaknya Master Nasional Muhammad Johan sudah kehabisan akal sehingga melakukan langkah Raja C3. Jadi ini terus membuang-buang pion terus karena merasa posisinya Zukwang sampai nanti akhirnya menyerah. Oke, di sini admin Trigan Catur akan lanjutkan sampai selesai. Setelah selesai, admin Trigan Catur akan membahas khusus di langkah pion C3 skak ini ya.
ada langkah yang jauh lebih bagus daripada ini. Oke, kita lanjut saja. Raja pukul pion, pion H5, kuda E1, menteri B7, kuda D3, pion C5, kuda pukul pion ancam menteri, menteri ke B5, pion maju terus. Di sini tidak memikirkan makan gajah karena lebih memikirkan untuk promosi. Menteri skak, raja D2, menteri pukul pion B4 skak, raja E3, dan tepat di posisi seperti ini, Master Nasional Muhammad Johan memutuskan untuk menyerah karena pion putih sudah tidak bisa lagi tertahankan, dan juga di sini gajah hitam akan hilang. Jadi emang akan banyak kerusakan bagi pertahanan hitam. Oke, di sini kita akan kembali dulu ke langkah ini ya. Ini langkah kurang tepat. Oke, kita coba untuk pindah ke aplikasi lain. Nah, oke, kita sudah masuk ke aplikasinya ya. Di sini tepat posisi di mana pion hitam akan melangkahkan skak di C3. Itu yang tadi menjadi perhatian admin Tarigan Catur. Di sini admin juga penasaran bagaimana untuk mempertahankan posisi seperti ini selama mungkin untuk Master Nasional Muhammad Johan. Dan di sini admin Tarigan Catur memakai aplikasi Dropfish untuk melihat bagaimana caranya bertahan di posisi seperti ini. Karena posisi seperti ini menurut analisa komputer masih panjang bagi hitam harusnya untuk bisa memperlama atau memperlambat kekalahannya. Di sini seharusnya ya yang dilakukan hitam adalah dengan menteri pindah ke B7. Kita lihat yang warna-warna biru. Dan di sini harusnya benteng ke G3. Lalu apalagi pilihannya bagi hitam pion ke H5. Apa pilihan yang terbaik lagi? Di sini benteng G1. Di sini lanjutannya adalah menteri A7, lalu apalagi benteng ke G1, lalu menteri kembali. Jadi ini terus bermain seperti ini. Lalu di sini kuatnya benteng ke G3, lalu menteri ke A7 dan benteng pukul pion. Jadi nanti kunci kemenangan dari MKV Maulana adalah dari pion bebas yang ada di lajur paling kiri ini ya. Ini sangat penting, atau di lajur A ya. Misalkan terus lanjut apa nih? Oh, di sini dipaksa ya dengan pion skak, raja pukul pion, menteri ke B7 misalkan. Nah, tetapi benteng ke G1, tetapi jelas di sini nanti cara menangnya putih adalah dengan memajukan pion untuk nanti promosi. Tetapi ini kan masih jauh lebih lama ketimbang tadi langsung diserah-serahkan buahnya karena merasa posisi Zukwang dan akhirnya menyerah ya. Hingga akhirnya pion putih tadi mau promosi dengan lebih cepat. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.